Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Kang Mas. Cak nyun sewu, mohon maaf kalau mungkin baru sekarang IWP meracik MotoGP video. Karena sama tahu sendiri IWP kemarin sedang touring bersama teman-teman Honda dengan ADV Racing 160 yang terbaru dari Bogor ke Ciletuh. Gak sempat lah IWP ya ngeracik video, dan makanya baru sekarang nih IWP mencoba untuk meracik point of view dari Iwan Benaran, walaupun kita nggak akan bahas race-nya karena sudah terlalu usang, Cak. Akan tetapi kita akan bahas satu hal yang sangat menarik sekali. Datang dari MotoGP, di mana ternyata hasil dari MotoGP Australia membuat mata Ducati melek, Cak. Jadi ini justru, sekali lagi ya, hasil kemarin justru menguntungkan Marc Marquez. Hasil kemarin justru membuat para bos Ducati akhirnya menyadari bahwa mereka betul-betul membutuhkan Marquez untuk menutupi problem dari GP25. Ingat Kang Mas ya, kita selalu menyebutnya problem GP25 karena ketika kita melihat dari konfirmasi Pecco yang sudah sangat frustasi, Cak, maka Pecco juga memberikan penekanan bahwa the bike is totally disaster. Itu kata Pecco Bagnaia, teman-teman semuanya. Nah, kita akan mencoba untuk mereview sedikit ya bagaimana kemarin di Australia, bagaimana performa Ducati yang kita katakan tidak sama dengan masa lalu. Mungkin betul bahwa Ducati dirugikan dengan konsensi yang mereka tidak bisa dapatkan seperti pabrikan lain. Tapi ingat Kang Mas, bahwa suka nggak suka, pengembangan GP25 tidaklah sama dengan sebelumnya. Dengan limitasi motor yang nggak sebanyak di masa lalu, maka memang suka nggak suka pula Ducati harus memutar otak, Cak. Jadi mbah gigi Kang Mas. Sampai sekarang juga mereka sangat galau sekali dengan hasil Ducati yang bisa kita katakan tanpa Marquez mereka tidak mampu berbuat banyak melawan Aprilia yang super fast sekarang. Aprilia luar biasa, Aprilia memang saat ini bisa kita katakan the most powerful and the most balanced bike setelah kita ditinggalkan Marquez karena cedera. Saat ini Ducati menyadari betul bahwa ternyata mereka problem. Kemarin pada saat balapan, WP sudah membongkar data dari Pecco. Kita bongkar Marco Bezzecchi, Fabio Di Cancellieri, dan juga Fernandez. Dan ternyata, Cak, Pecco betul-betul suffering. Pecco bisa kita katakan setiap lapnya lebih lambat 1 detik lebih. Pada saat sprint race itu betul-betul sebuah bencana. Kita komparasikan dengan Marco Bezzecchi dan juga pembalap Aprilia. Sangat lambat Pecco Bagnaia. Pecco bahkan teman-teman menorehkan 1 menit 30 detik di saat para pembalap depan berada di kisaran 1 menit 28. Itu adalah sebuah bencana, dan itu juga kita dapatkan konfirmasi bahwa ternyata secara feeling nggak hanya Pecco, Cak, Fabio pun juga memberikan konfirmasi kita semuanya bahwa memang Ducati GP25 problem feeling yang dirasakan oleh mereka. Nah teman-teman, untuk kita mencoba menggali lebih dalam, maka IWP sudah siapkan beberapa informasi lap time-nya sebagai bayangan sampean, Cak. Biar sampean juga nggak terlalu sensitif kepada Pecco. Kenapa dengan Pecco? Wah, Pecco payah nih, skillnya sudah hancur. Ternyata nggak juga Kang Mas. Jadi kalau kita lihat dari komparasi lap time-nya ada yang aneh, Cak. Dan teman-teman, ini pun juga membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa Ducati membutuhkan Marc Marquez di 2027. Sama itu saja lap time-nya di sini, Mas. Nah, teman-teman, ini adalah data bagaimana kita lihat kecepatan Pecco Bagnaia yang memang ganjil, Cak. Ada yang nggak wajar dengan pace dari Pecco. Yang mana dari informasi Pecco yang ganjil adalah motornya. Kita akan bahas nantinya, Cak. Nah, kita akan pantau dulu seperti apa lap time-nya. Di sini adalah MotoGP Sprint, ya. Kita komparasikan dengan Sunday Race. Dan memang sebelumnya pasti sampai tahu bahwa Pecco adalah pembalap yang kurang bagus pada saat sprint race. Di mana kita kalau ingat ya, beberapa konfirmasi Pecco secara feeling motor pada saat hari Sabtu tidak sama dibandingkan dengan hari Minggu yang full tank dan juga tangki lebih besar. Tapi kita nggak akan fokus ke sana, namun kita fokus kepada lap time-nya. Nah, di sprint, betul-betul bencana bagi Pecco yang memang sangat kesulitan, Cak. Kita tahu sendiri bagaimana Pecco sprint sangat lambat. Bahkan dari lap time ini ya, lap time antara Pecco sendiri di hari Sabtu dan Minggu berbeda jauh, Cak. Di mana saat sprint, kita teman lihat di sini ya, teman-teman. Di GP, teman-teman, kita perhatikan untuk di awal lap masih mending, Cak, karena Pecco bisa meraih lap time di 1 menit 29 detik ya, 0,6 ya di sini, Cak. Untuk yang GP Sunday Race-nya dan sprintnya di 0,7. Tapi ternyata pada lap ketiga dan 4 disitulah mulai terasa motornya aneh. Ada feel di mana motor stability-nya problem, motor licin,
no traction, dan entry corner betul-betul terasa seperti selalu crash. Dan itulah yang membuat sprint race teman-teman untuk lap time Pecco pun anjlok, Cak. Sprint pace dari Pecco rata-rata bermain di 1 menit 30, bahkan di lap kelima itu bermain di angka 1 menit 31,7. Ini gila, Mas. Ini lebih lambat jauh banget dibandingkan dengan para pembalap lainnya. Dan kalau kita komparasikan bahkan bisa lebih lambat hampir 2 detik dibandingkan dengan yang tercepat pada saat sprint. Di sini kita lihat bagaimana komparasi untuk lap time-nya di hari Minggu. Pecco masih sangat konsisten dan Pecco kencang, Cak, di sini, Cak. Walaupun kita komparasikan dengan Fabio Di Giannantonio, Pecco masih lebih lambat 0,5 atau 0,4 sama dengan 0,5 detik lah. Jadi hampir setengah detik, tapi secara pace di sini kita lihat ternyata cukup bagus, Cak. Bahkan sebelum crash ya, di lap 24 ternyata bisa tetap konsisten di angka 1 menit 28. Ini adalah sebuah bukti bagaimana inkonsistensinya Ducati GP25 yang memang hingga detik ini sampai sekarang maksudnya ya masih belum terpecahkan apa yang terjadi dengan motor GP25. Dan pada lap kelima 1 menit 28 tetap ya konsisten di angka tersebut, sementara sprint anjlok lagi di 1 menit 31 789 detik. Dan ke-6 teman-teman bisa kita lihat Pecco kembali terkoreksi cukup baik dengan 1 menit 29,8, sementara pada saat Sunday race lebih konsisten ya. Tapi teman-teman, kalau kita perhatikan di lap ke-7, 89, Pecco pun semuanya bermain di angka 1 menit 30-an untuk di sprint hari Sabtu ya teman-teman. Jadi memang aneh dan ganjil. Dan uniknya pada lap ke-10, 11, 12, teman-teman ternyata Pecco bisa lebih kencang dengan 1 menit 29.502 detik. Terkoreksi hingga hampir setengah detik lebih ya setiap lapnya, dan ini yang membuat kita pun terperangah apa yang terjadi dengan GP25. Dan teman-teman kita lihat di sini ya bahwa Pecco pada saat Sunday race sangat konsisten rata-rata di 1 menit 28, dan dia sedang berjuang untuk mencoba merasa ke depan, sedang mengejar posisi 10 besar. Walaupun tentu ternyata nggak mudah karena dia kedodoran di awal. Komparasi lap time hanya dengan orang yang sama, dengan motor yang sama, GP25 ternyata Pecco problem. Dan saat ini misteri dari Ducati ini masih belum terpecahkan. Sekarang kita intip untuk Fabio Di Giannantonio yang memang lebih cepat 0,4 detik rata-rata dibandingkan dengan Pecco, Cak. Nah ini dia teman-teman semuanya. Ini adalah top 3 pace analysis di mana Rod Fernandez bermain di angka yang sangat mirip di 1 menit 28. Bezzecchi sama dan Fabio Di Giannantonio sama. Dan memang jika kita lihat dari lap time ini maka bisa kita pastikan ketiga ini adalah pembalap yang super fast. Kita lihat bagaimana Fabio Di Giannantonio juga sempat menorehkan 1 menit 27 dan juga Rod Fernandez sama. Bahkan kita lihat di lap ke-8 juga 1 menit 27,9. Marco Bezzecchi karena ada long lap penalti, Cak, agak drop di sini teman-teman semuanya, tapi kembali melejit dan rata-rata Marco bisa menorehkan 1 menit 28, kecil, Cak, di sini, Cak, ya. Jadi kalau kita lihat memang lawan terberat dari Marco Bezzecchi adalah Rod Fernandez. Jadi teman-teman, ini kalau kita lihat bagaimana lap time para pembalap ketiga best rider yang saat ini bisa kita jadikan acuan pemenang di Australia. Dan Rod Fernandez memang super fast ya. Marco Bezzecchi juga sangat kencang. Kena long lap penalti aja masih di 1 menit 29,9. Saya bisa bayangin ya bagaimana sekelas Marco Bezzecchi yang kena long lap penalti dikomparasikan dengan Pecco yang tidak kena long lap penalti tapi lap time-nya masih bagus Marco Bezzecchi. Kita komparasikan dengan sprint, walaupun di Sunday race jauh terkoreksi, lebih bagus, tapi kalau kita komparasikan dengan lap time dari Pecco dibandingkan dengan Bezzecchi pada saat kena long lap penalti, ternyata masih kencang Bezzecchi. Ini adalah tanda betapa sufferingnya, betapa kesulitannya Pecco Bagnaia yang tentu menjadi pembahasan kita hari ini pada video ini, biar sampai tercerahkan, dan inilah analisa yang bisa IWB share ke sampean semuanya. Nah, Beca, jadi sudah jelas ya IWB beberkan ke sampean. What's the problem? What's going on? What happened? Aya naon? Dan memang ada yang aneh dengan Ducati. Ada yang tidak konsisten dengan Ducati. Bahkan teman-teman kita dapat konfirmasi Ducati GP25 seperti troli, Cak. Troli roda 3 yang dikatakan sangat gampang sliding bahkan stretch sekalipun. Ini artinya ya bukan masalah dari Pecco-nya, Cak. Kalau dari Pecco, kenapa Pecco di hari Sabtu lambat tapi di hari Minggunya super fast? Walaupun ya kita harus tahu bagaimana habit dari Pecco yang memang sangat bagus di hari Minggu, tidak dengan hari Sabtu. Tapi gap
dari lap time-nya yang sangat signifikan ini juga nggak wajar. Nggak hanya Pecco, Cak. Jadi Pecco juga mengatakan kemarin ya, bahwa dia no feeling. Udahlah, kita nggak usah ulang-ulang ya. No feeling, motornya super less traction. Bahkan dia ngerem rasanya tidak ada braking sama sekali. Entry corner juga no traction bagian front end-nya. Semuanya bencana, Cak. Semuanya carut-marut, Cak. Tapi tidak hanya Pecco, Kang Mas. Ketika kita mendapatkan konfirmasi dari Fabio Di Giannantonio, ternyata dia juga mengatakan hal yang sama. Bahwa yang dirasakan GP25 di Australia adalah shaking too much. Jadi sangat goyang, banyak goyang, Cak. Itu kata Fabio Di Giannantonio, bahkan pada saat motor start sekalipun tidak stabil, Kang Mas. Itu adalah salah satu kelemahan GP25 yang up and down. Sekali lagi Marquez juga pernah mengatakan ya, bahwa problem dari GP25 adalah inkonsistensi. Kadang-kadang enak banget, kadang-kadang ada yang aneh. Ada problem dengan traksi depannya. Jadi semuanya masih misteri. Ducati berusaha keras untuk mencoba ngotak-ngatik ya, ngotak-ngatik dari settingan Pecco. Semua cara dilakukan oleh Ducati untuk mengembalikan feeling Pecco, tapi tidak berhasil. Kemarin hari Minggu akhirnya dia menyerah, dia crash, dan ketika ditanya oleh media apa yang terjadi, dia hanya bilang I don't know. Kalian bisa tanya kepada Ducati. Dia sudah pada level yang sangat frustasi, dia sudah sangat kesal, kecewa. Tapi masalahnya adalah hingga detik ini di akhir-akhir musim tidak ada solusi, belum solving sama sekali, dan ini masih menjadi misteri. Itu masalahnya, Cak. Padahal saya tahu sendiri Pecco di masa lalu adalah pembalap yang sangat bagus pada pertengahan musim ke belakang, itu biasanya dia bangkit. Tapi sekarang kebalik, Cak. Di awal-awal musim oke lumayan, di paruh kedua musim justru hancur lebur. Artinya memang ada problem dengan motornya, tidak hanya Pecco-nya, Mas. Dan Fabio Di Giannantonio sekali lagi menekankan masalah dari Ducati adalah instability. Jadi ada shaking, ada goyang. Terus kenapa dia kencang, Fabio? Ternyata Fabio Di Giannantonio mengatakan dia harus beradaptasi dengan GP25. Yang menjadi masalah adalah setiap pembalap itu berbeda, Mas. Ada yang mampu beradaptasi, ada yang mana pembalap menuntut motor sempurna. Dan memang Pecco adalah pembalap yang super fast ketika mendapatkan motor sempurna, motor yang less problem. Tapi masalahnya adalah GP25 saat ini problem. GP25 menjadi motor yang dikatakan sedikit berbeda dibandingkan dengan GP24, walau hingga sekarang belum juga terselesaikan. Teman-teman harus tahu, Pecco kemarin menggunakan motor yang sama dengan Motegi. Dan itulah yang dikatakan Pecco bahwa I don't understand, aku nggak ngerti, nyapo motore kok berbeda rasanya. Padahal pada saat di Motegi, saya tahu sendiri ya, di Motegi GP25 Pecco menggunakan 3 komponen GP24, yakni swing arm, kemudian yang kedua red head device, dan yang ketiga adalah suspension depan. Dan itu bekerja sangat bagus di Motegi. Tapi di Mandalika hancur, dan ternyata di Australia juga hancur. Feelingnya tidak ada sama sekali, no feeling. Hancur, pokoknya remuk, Cak, remuk. Dan itu tidak bisa dijawab oleh Ducati hingga sekarang. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, terus apa hubungannya dengan Marquez, Cak IWB? Kan Cak IWB tahu nih Marquez kencang di GP25. Ingat Kang Mas, IWB sudah selalu terangkan kesampaian berkali-kali bahwa Marquez is Marquez, Marquez is special. Kita bukan memuja Marquez ya, tapi IWB mendapatkan konfirmasi nggak hanya dari IWB sendiri nih. Beberapa konfirmasi dilayangkan oleh pengamat MotoGP, termasuk juga kepala teknisi dari Ducati dan juga Pramac, Yamaha sama sendiri ya. Sekarang di Pramac mengatakan bahwa Marquez make different, Marquez membuat perbedaan. Dan terbukti GP25 yang dikatakan susah oleh 2 pembalap lainnya, Fabio Di Giannantonio dan Pecco Bagnaia, tapi Marquez gila, mendominasi ya. Di luar daripada kemarin ditabrak ya, dan juga tidak perform di Mandalika, tapi Marquez pada kondisi normal, dia memang pembalap yang luar biasa. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Marquez? Tentu saja sangat berhubungan, Cak. Ketika Marquez tanda tangan dengan Ducati, Marquez gabung dengan Ducati, Marquez dibayar sangat murah. Itu rumornya, walaupun tidak ada angka yang keluar nih. Tapi kita tahu dan kita mendapatkan informasi rank 1, Cak, bosone, Cak, bahwa Marquez dibayar sangat murah oleh Ducati. Bahkan di factory team pun sama, dibayar murah oleh Ducati. Karena Mark mengatakan bahwa saat itu ya, dia memang tidak mengejar uang, tapi dia mengejar motor yang oke untuk mengantarkan dia meraih juara dunia. The winning bike, dan itu didapatkan dari Ducati, sehingga Marquez kemarin tidak memberikan angka yang tinggi. Yang penting passionku kembali, dan self-confidence-ku juga kembali, rasa percaya diriku kembali. I want to enjoy again in MotoGP. Jadi race MotoGP aku ingin menikmati lagi. Dan pada akhirnya sama tahu sendiri Marquez gabung dengan Ducati. Nah, sekarang masalahnya adalah saat itu, Cak,
Ducati memang idola Kang Mas. Ducati benar-benar mendominasi. Sementara saat ini pada paruh kedua musim Ducati sudah disodok-sodok oleh Aprilia, bahkan pada 2 lap terakhir. Teman-teman sama tahu sendiri ya, 2 lap lagi, 2 seri maksudnya. Bisa kita katakan bahwa Aprilia sangat mendominasi dan Ducati tidak mampu untuk jabanin Aprilia. Dan teman-teman juga sama harus ingat, bahkan jika nggak ada Marquez, mungkin Marco Bezzecchi sudah menang berkali-kali sebelum yang kemarin di Mandalika ya. Jadi sebelum di Mandalika lah kita taruhlah di belakang kita tarik mundur. Tapi hanya Marquez yang mampu jabanin Marco Bezzecchi. Nah, sekarang Kang Mas, dengan nggak adanya Marquez, semakin yakinlah Ducati. Bosnya nih, Cak, bahwa mereka memang membutuhkan Marquez. They need Marc. Itu intinya, Cak. Artinya apa, Cak? Artinya, teman-teman, Marc memang tanda tangan kontrak dengan Ducati sampai 2026, sampai tahun depan. Nah, kalau tahun depan ternyata sama, GP26 yang notabene adalah GP25. Ingat, Mas, sekarang tidak ada lagi pengembangan engine, Mas. Ya, jadi engine yang sekarang ini adalah engine yang akan digunakan tahun depan. Karena memang tahun depan adalah last generation ya, 1000 cc. Regulasi diatur oleh Dorna bahwa untuk pengembangan 1000 cc sudah tidak ada lagi, dibekukan. Artinya memang engine sekarang akan digunakan oleh mereka hingga tahun depan. Nah, artinya Mas, pembalap akan menggunakan mesin yang sekarang ini. Makanya kemarin kita lihat dan kita mendengar Pecco cukup gelisah dengan performa dari GP25 yang nggak kunjung membaik. Bahkan berkali-kali di otak-atik sasisnya, swing armnya, semuanya, feel-nya no different. Tetap aja susah. Jika tahun depan, seandainya Marquez saja yang perform, sekali lagi hanya Marquez yang perform, yang bisa mencoba untuk ya menahan Aprilia yang sudah sangat luar biasa sekarang. Raul Fernandez, Bezzecchi, ingat Cak, ini apa namanya, oke lah Marco Bezzecchi. Tapi Fernandez adalah pembalap yang kita katakan layar kedua Cak, tapi sangat kencang di atas Aprilia. Artinya memang saat ini Aprilia RSGP luar biasa, improve-nya sangat signifikan, dan itu menjadi ancaman yang sangat serius bagi Ducati. Kalau tahun depan, Cak, taruhlah nih Kang Mas ya, ternyata Marc Marquez sendiri yang perform dan lain-lainnya hancur, kayak Pecco, Fabio Di Antonio, dan tahun depan juga Alex Marquez akan menggunakan motor tersebut ya, GP26, tapi ternyata juga problem, maka besar kemungkinan Marquez akan jual mahal. Besar kemungkinan Marquez akan berbeda statusnya. Marquez yang juara dunia, Cak. Marquez adalah satu-satunya pembalap yang mampu membuat Ducati kencang. Tentu ada bargaining position. Dan itu menguntungkan Marquez. Itu akan menguntungkan Marc untuk menyodorkan angka yang tinggi buat Ducati. Apakah akan diambil atau enggak? Ya, no choice ya. Dan tentu saja di sana sudah bertengger beberapa pabrikan yang siap untuk menampung Marquez. Bahkan Aprilia pun pasti dengan senang hati kalau memang Aprilia nanti kencang. Dan ini adalah menjadi salah satu masalah besar bagi Ducati ya, yang selama ini terlena ya, selama ini memang mereka merasakan masa emasnya lewat motor yang banyak masa lalu sampai 8 motor dan sekarang sudah terkoreksi banyak ya teman-teman, dan itu adalah the end of era Ducati jika Ducati tidak mencoba untuk betul-betul mengumpulkan dana buat Marc Marquez. Itu adalah analisa kita Kang Mas, semuanya terkoneksi dengan tahun depan. Makanya kita akan pantau seperti apa, apakah performa Ducati bakal sulit, ataukah hanya Marquez juga yang akan kencang, semuanya akan menjadi penentu bagaimana di 2027. Ingat teman-teman semuanya, Honda pun lewat Puig sudah mengatakan bahwa mereka menyambut dengan tangan terbuka jika Marquez kembali. Itu adalah mimpi Honda, Cak. Kabar dari Puig. Walaupun impossible ya teman-teman, tetap Honda merasa Marquez adalah Marquez yang salah satu ya, satu-satunya pembalap yang diimpikan oleh mereka untuk kembali ke Honda. Walaupun Marquez kemarin mengatakan, in my mind, hanya red color. Artinya ya hanya Ducati. Tapi jika tahun depan Honda perform, Aprilia perform, dan Ducati suffering, semuanya bisa berubah. Semuanya bisa membuat mindset Marquez juga berubah. Ya, teman-teman, itu sekilas informasi buat semuanya. Pertama, ya kita coba recap bahwa Pecco jangan disalahkan total, karena memang GP25 still problem, walaupun Fabio Di Antonio mampu bangkit. Tapi secara general, motor GP25 bukanlah motor yang sempurna saat ini. GP25 adalah motor yang bisa kita katakan kalah dibandingkan dengan RSGP, at least dari 2 seri terakhir ya teman-teman semuanya. Dan hanya Marquez yang mampu membuat Ducati menang. Itu ya kita simpulkan untuk saat ini ya, sementara ini. Dan kita lihat ada beberapa sisa race lagi dari Sepang ya, kemudian juga di Valencia. Kalau saja Aprilia kembali menjuarai, maka ini adalah salah satu tanda yang nggak bagus buat Ducati. Ya, dia atau Ducati menginginkan atau membutuhkan Marquez untuk menang. Ya,
Sekarang sampean komen di bawah cak kira-kira. Apakah sampean PD Ducati akan tetap bersama Marquez atau sebaliknya Marquez akan tetap bersama Ducati? Ataukah sampean PD di tahun depan Aprilia bangkit dan Honda bangkit? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat